Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang demokrasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Harun Rashid. Yang kedua Muhammad Rafi Adityo. Yang ketiga Arya Maulana Afifullah. Dan yang terakhir Ahmad Nizar Rozi. Pengertian. Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya. Histori atau sejarah demokrasi. Sistem demokrasi mulai diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem ini, maka rakyat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Menyangkut keberlangsungan sebuah negara, jadi seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem pada zaman tersebut. Tentunya, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk hingga 250 juta jiwa, sistem tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan. Sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara langsung terlibat dalam keputusan pemerintah. Oleh karena itu, terbentuklah seperti sekarang, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat. Kondisi itu memunculkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin di era pemerintahan Soekarno, sedangkan demokrasi Pancasila diterapkan pada masa demokrasi Soeharto. Hingga era reformasi, negara kita masih menganut sistem demokrasi Pancasila. Secara singkat, demokrasi ini harus dipahami setiap warga negara. Namun, pada masa reformasi ini, Indonesia mengarah pada arti demokrasi yang sebenarnya, karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan pemerintahan pusat demi menjawab keseluruhan ingin dari aspirasi rakyat. Lalu, sistem pemerintahan yang semakin adil bisa dirasakan. Setelah penerapan demokrasi sekarang ini, rakyat berperan aktif dalam memilih wakil dan para pemimpinnya secara leluasa. Harapannya, keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Wahyu. Selanjutnya ada prinsip demokrasi. Yang pertama ada kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lain adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya ada negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Selanjutnya ada peradilan dan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dan menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Selanjutnya ada jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargai dengan tidak pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Selanjutnya ada
pergantian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintah dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. Yang terakhir, ada penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, ada seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktik korupsi merajalela. Yang kedua, ada menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang hukum. Undang-undang hukum yang tercipta harus seadil-adilnya. Yang ketiga, ada mempunyai perwakilan rakyat penyelenggaraan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah. Yang terakhir, ada terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya. Selanjutnya ada model demokrasi. Model demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berlandaskan fokus perhatian, yang berisikan demokrasi formal, yaitu sistem tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikitpun dan sangat fokus di sektor politik. Yang kedua ada demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikitpun dan fokus pada sektor ekonomi. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Sistem tersebut merupakan kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Yang kedua, model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, di mana sistem pemerintahan melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Sistem ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.